Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinti Ramayanti Putar-Putar dengan nomor NIM C0E02131 Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra SEMSI. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1803 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Terdapat 5 perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya 1. Perubahan penghasilan tidak kena pajak. 2. Insentif bagi sumbangan wajib keagamaan. 3. Insentif bagi perusahaan terbuka di Bursa Efek. 4. Insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50% serta beberapa poin penerimaan. Jenis-jenis PPh. Yang pertama, PPh pasal 15, kedua, PPh pasal 19, ketiga, PPh pasal 21, keempat, PPh pasal 22, kelima, PPh pasal 23, keenam, PPh pasal 24, 7, PPh pasal 25, 8, PPh pasal 26, 9, PPh pasal 29, dan yang terakhir PPh Final pasal 4 ayat 2. Kategori pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yakni 1. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. 2. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 2 kategori yang akan mengarah pada jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak yakni 1. Penghasilan sebagai objek pajak, 2. Penghasilan yang dikenakan PPh final. Jenis subjek PPh. 1. Subjek PPh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek PPh orang pribadi ini terdiri dari 1. Subjek PPh OP dalam negeri, 2. Subjek PPh OP luar negeri. 2. Subjek PPh warisan yang belum terbagi masih merujuk pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan. Ketiga, subjek PPh badan. Subjek PPh badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Subjek PPh badan adalah sebagai subjek pada pajak penghasilan ini terdiri dari 1. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal berkedudukan di Indonesia. 2. Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 4. Subjek pajak badan usaha tetap. Subjek PPh bentuk usaha tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak pada badan dalam negeri. Pengenaan pajaknya dilakukan atas penghasilan kena pajak
dengan menggunakan tarif pajak umum sebesar 25% seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji honorarium, hadiah, dan lain-lainnya. Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemerintah mengatur segalanya ketentuan aturan perpajakan di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar pembiayaan negara dapat terus berjalan lancar dengan mengandalkan iuran semaksimal mungkin dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan agar semua masyarakat taat untuk membayar pajak karena pajak merupakan salah satu hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Dengan masyarakat membayar pajak tepat waktu dan taat akan berpengaruh pada penerimaan negara, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan juga akan berjalan dengan lancar dan berbagai fasilitas umum akan disediakan hingga masyarakat merasakan manfaat membayar pajak. Sekian dari materi yang saya paparkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.